Hai, apa kabar? Ya, pepatah yang mengatakan ada harga ada rupa itu kayaknya nggak berlaku buat HP ini. Ya, ini adalah HP terbaru dari Samsung yang udah dirilis sekitar sebulanan yang lalu, yang ini adalah Samsung Galaxy M23 yang dirilis berbarengan dengan kakaknya Samsung Galaxy M33 yang udah saya bikinin video reviewnya itu beberapa hari yang lalu. Dan kenapa pepatah ini nggak berlaku untuk Samsung Galaxy M23 ini? Karena nyatanya HP ini tuh kan dijual lebih murah dibandingkan dengan Samsung Galaxy M33, tapi dia ternyata punya fitur yang lebih menarik, punya fitur yang lebih banyak dibandingkan dengan Samsung Galaxy M33, dan juga tentunya ini lebih worth it dibandingkan dengan Samsung Galaxy M33. Sekarang coba kita lihat dari segi desainnya dulu, di mana Samsung M23 ini menggunakan desain bagian belakang seperti seri A-nya Samsung tahun ini, dengan 3 kamera vertikal sejajar yang jadinya malah kelihatan premium ya dibanding si M33. Kalau dari belakang ini ya nggak kelihatan ya, kalau ini tuh adalah seri M-nya Samsung. Ditambah lagi dengan pemilihan bahan matte di bodi belakangnya, ini bikin feel megangnya jauh lebih mantap. Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat ke bagian depan, ya tetap aja Samsung just being Samsung gitu, yang masih belum meninggalkan desain water drop notch yang di bagian bezelnya juga masih bisa dibilang cukup tebal. Istilahnya kalau dilihat HP ini tuh dari belakang kayak malam minggu, tapi kalau dari depan kayak malam Jumat. Tapi untungnya, meskipun desain bagian depannya ini kurang oke, layar Samsung M23 ini masih dibilang punya kualitas yang oke punya. Dengan menggunakan panel TFT LCD atau IPS berukuran 6,6 inch dengan resolusi Full HD+, saya harus akui kalau ini adalah salah satu layar IPS terbaik yang pernah saya coba. Reproduksi warna layarnya ini tergolong vibrant untuk sebuah layar IPS dan juga kontrasnya cukup tinggi. Terus meskipun secara spesifikasi teknis di layar HP ini tuh nggak mencantumkan kemampuan untuk menampilkan konten SDR, ternyata layarnya M23 ini bisa banget buat dipakai nikmatin konten-konten yang sudah support SDR, baik di YouTube maupun di Netflix. Dan fitur ini tentunya kalian nggak bisa temui di si kakaknya Galaxy M33, jadi lebih murah malah lebih bagus. Selain tampilan layarnya yang udah cakep, scrolling pakai HP ini juga asik karena layarnya udah mendukung high refresh rate di 120 Hz. Terus untuk urusan dapur pacu, si M23 ini menggunakan chipset yang sayangnya udah lumayan berumur ya, yakni Snapdragon 750G yang kalau dilihat dari tanggal launchingnya itu lebih kurang usianya hampir mendekati 2 tahun. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ini sebuah kemunduran teknologi atau enggak ya? Karena menggunakan chipset yang udah berusia hampir 2 tahun di keluaran-keluaran HP terbaru itu, apakah sebuah kemunduran atau seperti apa? Coba saya pengen tahu pendapat kalian dan tulis aja di kolom komentar di bawah. Tapi meskipun secara usia chipsetnya udah lumayan tua, untungnya chipset ini tuh udah menggunakan jaringan 5G, jadi masih bisa lumayan lah relate dengan kondisi saat ini. Dan juga ternyata performanya ya nggak jelek-jelek amat. Oh ya, HP ini menggunakan konfigurasi RAM 6GB yang masih bisa di-extend sampai 12GB dengan fitur RAM Plus di One UI 4.1. Dan untuk internal memori, di sini menggunakan kapasitas 128GB yang juga masih bisa ditambahkan dengan SD card yang juga udah disediakan slotnya secara dedicated. Artinya bisa pakai dual SIM plus 1 SD card tambahan. Lanjut di bagian kamera, di sini Samsung M23 pakai setup triple kamera di belakang ya, dengan kamera wide, ultra wide, dan makro, serta satu kamera di bagian depan. Ya, meskipun secara chipsetnya udah berumur, untungnya ISP dari Snapdragon 750G ini oke punya ya, sehingga bisa ngasilin foto yang punya akurasi warna yang tepat, ketajaman juga oke, dan dynamic range-nya yang cukup luas. Untuk foto di kondisi low light juga masih oke, nggak maksain untuk bikin fotonya jadi terlalu terang dengan mengorbankan ketajaman si fotonya. Dan secara overall untuk kualitas fotonya, kalau dibandingkan sama Galaxy M33, saya sih lebih suka hasil foto dari Samsung M23 ini. Terus untuk perekaman video, sayangnya M23 ini nggak punya kemampuan untuk merekam di 60 fps, jadi mentok cuman di Full HD 30 fps doang. Cuman untungnya, meskipun hanya bisa merekam di 30 fps, HP ini udah disediakan fitur Super Steady yang bisa bikin hasil perekamannya jadi lebih stabil. Dan lagi-lagi, fitur Super Steady ini nggak akan bisa kalian jumpai di si kakaknya, Galaxy M33. Oke, lagi ngetes kamera belakang dari M23. Inilah yang bikin bingung antara M23 dan M33. Si M23 yang notabene lebih rendah kastanya itu ada fitur Super Steady-nya. M33 yang lebih tinggi nggak ada Super Steady-nya. Kayaknya dari kemampuan si chipsetnya harus ya. Tapi nggak juga.
Karena chipset M33 kan sama di A53 itu ada. Saya agak sedikit confused ya dengan Samsung kali ini. Karena justru M23 ini lebih menarik sebagai HP yang lebih rendah, yang lebih menarik dibandingkan dengan M33. Untuk audionya kalian bisa dengerin sendiri ya seperti apa suara saya. Tapi overall sih untuk rekamannya ini oke banget. Oh ya, ini resolusinya di Full HD 30 fps. Oke, ini untuk kamera depan M23. Ini resolusinya Full HD 30 fps. Ada opsi di atas itu, adanya di bawah di HD 30 fps. Dan kualitasnya seperti ini. Agak jitter sih, kelihatan agak patah-patah gitu. Tapi sih oke. Ini untuk low light juga oke. Kalian bisa lihat ini ada di dalam IKEA. Setup meja gaming ROG X IKEA, cakep ya. Untuk audionya kalian bisa dengerin sendiri seperti apa, apakah oke atau enggak. Ini yang membingungkan antara M23 dan M33. Tapi setelah nyoba video aja saya udah menemukan alasan mau bikin video reviewnya ya kali ya. Nanti bakal saya jabarin satu-satu. Oke, ini dia ya videonya. Dan untuk mendukung penggunaan HP ini secara harian, dia menggunakan baterai yang bisa dibilang standar ya untuk 2022, yakni ukurannya di 5000 mAh, yang kemampuan atau daya tahan baterainya ini lumayan awet. Bukan lumayan, ini sangat awet. Bisa dipakai sekitar 2 harian dengan sangat mudah, dan itu screen on time bisa tembus sampai dengan 8 jam. Cuman ya sayangnya buat ngecasnya masih tergolong lambat ya. Kemampuan chargingnya cuman mentok di 25 watt aja. Jadi buat ngisi penuh HP ini dari 15% butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit. Dan tentunya charger 25 wattnya ini ya kalian beli lagi ya, karena dalam paket penjualannya udah nggak disediakan charger sama sekali. Oke, terakhir untuk fitur lain di HP ini juga udah tergolong lengkap untuk sebuah HP di harga 3 jutaan. Udah ada NFC, triple slot yang lengkap ya, dan ada fitur FM radio juga bagi yang membutuhkan, dan tentunya jack audio 3,5 mm juga masih ada buat yang masih suka pakai headset kabel. Satu catatan lain di HP ini adalah speakernya ini masih mono dengan keluaran suara yang terdengar biasa aja. Oke, kesimpulannya, buat kalian yang sedang nyari HP Samsung di kisaran harga 3 jutaan, saya sangat mudah untuk merekomendasikan HP ini, si Samsung Galaxy M23, ketimbang kakaknya si Samsung Galaxy M33. Terlebih lagi kalau kalian lihat di marketplace saat ini dengan harga yang sama ya, kurang lebih range-nya kedua HP itu sama, HP ini tuh justru menawarkan fitur yang lebih oke dibandingkan dengan Samsung Galaxy M33. Dan ya, segini dulu aja ya untuk video review dari Samsung Galaxy M23 ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau ada yang ingin diketahui tentang Samsung Galaxy M23 ini, bisa langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.